Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Nah, aku berharap anak-anak tetap semangat ya dan selalu ceria. Hari ini kita mulai pembelajaran tema 4, subtema yang pertama. Kita masuk di pembelajaran 2 dan 3. Nah, anak-anak pasti tahu gambar ini gambar seorang apa? Ayo. Ya, arsitek. Nah, seorang arsitek itu dia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar, yang pertama yaitu adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan gambar rumah, kalau gentengnya gede, berarti bagian dinding-dindingnya juga harus sesuai. Kemudian komposisi dalam meletakkan bendanya. Lalu cahaya yang menyinari objek gambar dan akar yang membentuk bayangan, biasanya berupa arsiran ya. Nah, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu seolah-olah gambar tersebut itu berdiri, bukan hanya tidur, seperti itu. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau background. Biasanya latar belakangnya apa? Oh, ada gunungnya, ada pohon-pohonnya, misal seperti itu ya. Nah, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang arsitek. Yang pertama, keterampilan. Kemudian, dia harus cerdas, dia harus kreatif, lalu harus memiliki kemampuan matematika, lalu bermain dengan blok bangunan. Dan yang terakhir, memiliki rasa cinta dan alam. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, menjadi arsitek itu harus mempunyai nilai-nilai positif anak-anak. Salah satu nilai tersebut yaitu jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, itu mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Maksud ukurannya misalkan, rumahnya ukurannya 8 kali 7. Nah, tapi misalkan ngomong sama si yang mau membangun rumahnya tidak sesuai, itu tidak boleh. Nah, itu adalah salah satu nilai yang harus digenggam oleh seorang arsitek. Nah, anak-anak, tadi itu hanya selayang pandang tentang seorang arsitek dan teknik menggambar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Sila pertama berbunyi apa? Ya, pintar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mempunyai simbol bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol rantai. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, dia mempunyai simbol pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia memiliki simbol kepala banteng. Lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, ini anak harus hafalkan ya. Nah, selanjutnya ada makna dari sila Pancasila. Sila yang pertama. Nah, maknanya yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, contohnya, masyarakatnya itu harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, wujudnya apa? Dengan mereka menganut agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oh iya, satu lagi juga ada Islam. Nah, makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, setelah mereka memeluk agama yang diakui di Indonesia, mereka harus bertanggung jawab akan agama yang dianut, yaitu dengan cara menaati aturan agama tersebut. Ya. Makna yang ketiga yaitu adalah semua yang Tuhan berikan itu harus dijaga. Nah, contohnya apa? Nah, kita tidak boleh merusak alam sekitar, tidak boleh menggunakan sumber daya alam dengan sembarangan atau dengan boros. Karena apa? Tuhan menginginkan agar apa yang sudah diberikan harus kita jaga. Nah, yang terakhir yaitu adalah toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita, tidak boleh mencela, kemudian tidak boleh melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah terutama. Nah, itu adalah makna dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam sila pertama Pancasila. Nah, di sini Bu Duma ada cerita tentang semut dan belalang. Nanti anak-anak bisa cek di dalam buku paket ya. Di tengah hutan, hiduplah seorang semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari tak dirasanya, air hujan tidak mengurangi payah, tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan susah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung, sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, kalau anak-anak jeli, cerita tentang semut dan belalang ini juga bisa kalian lihat, mungkin masih ada sekarang, yaitu di channel MNC TV. Biasanya di situ ditayangkan tentang cerita zaman dahulu kalau nggak salah ya. Di situ ada cerita tentang hewan-hewan, ada kancil dan buaya. Salah satunya semut dan belalang ini anak-anak. Nah, anak-anak setelah tadi kalian mendengarkan cerita semut dan belalang, nah pendapat kita tentang sikap semut bagaimana? Nah, semut itu dia rajin, dia selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan apa? Musim dingin. Nah, sedangkan sikapnya si belalang, belalang itu malas bekerja. Sehingga pada saat musim dingin tiba, dia kekurangan makanan. Nah, dari cerita itu, sikap apa yang perlu dicontoh dari kedua tokoh itu? Ya, sikap semut yang
rajin, yaitu dia selalu bekerja keras tanpa menyerah, ya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan persediaan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Sama halnya dengan kalian juga tidak boleh mudah menyerah. Kalian harus bekerja keras. Saat ini mungkin kalian berada di rumah. Kalian harus bekerja keras, belajar sendiri tanpa guru, ya kan? Kalian harus bagaimana caranya aku bisa memahami apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, saat ini kalian sedang bekerja keras. Tapi kalau kalian bermalas-malasan, mumpung di rumah udah mainan aja, toh Bu Domba juga nggak lihat, toh guru-guru yang lain juga nggak tahu kalau aku mainan. Pokoknya nanti kalau ada tugas aku kumpulin. Padahal tugasnya yang ngerjain siapa? Ibu misalkan, atau mungkin udah dikerjain guru les aja, atau minta tolong kakak kerjain ini aku mau main. Nah, tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, walaupun kalian berada di rumah, kalian harus tetap berjuang, bekerja keras untuk apa? Untuk masa depan kalian. Nah, untuk bahan latihan kalian bisa mencari cerita kisah orang-orang sukses, boleh dari majalah, koran, internet, atau yang lainnya, yang berjuang dengan penuh kerja keras sampai berhasil. Ya. Nah, nanti kalian bisa tuliskan komentar setelah kalian mencari. Kalau sama mama, papa, ayah, bunda majalah itu boleh dipotong, silahkan dipotong. Tapi kalau tidak boleh, berarti kalian harus fotokopi sendiri. Atau mungkin kalau kalian mau, boleh ditulis kok. Nah, tapi kalau mungkin terlalu panjang, difotokopi saja, lalu nanti ditempel di buku tugas. Ya kan? Setelah itu di bagian bawah atau di baliknya, pokoknya di bagian yang kosong dari cerita itu, kalian berikan komentar atau pendapat kalian tentang keberhasilan mereka. Bagaimana sih perjuangan mereka sampai mereka berhasil? Nah, itu yang kalian tulis ya. Nah, contoh ceritanya kalian bisa buka di buku paket halaman 28. Di situ ada cerita bagian awal. Nah, silahkan kalian pahami dulu, nanti kalian cari di rumah. Oh, aku pernah lihat ada cerita tentang seorang anak pemulung yang berhasil menjadi polisi misalkan. Nah, kalian bisa cari di koran, di majalah, atau mungkin di internet. Kalau di internet, kalau yang punya fasilitas printer silahkan di print. Kalau yang tidak punya, silahkan nanti bisa di screenshot. Ya, jelas ya. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Bu Domba mengucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, ingat pesan Bu Domba, tetap semangat. Harus selalu rajin belajar, tidak boleh rewel, tidak boleh ngeyel dengan orang tua. Ya, harus selalu ceria. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.